Pertama, saya ingin menanyakan bagaimana nilainya ketika kita membaca tadi Al-Quran dengan membaca kitabnya langsung atau buku dengan kita menggunakan handphone yang sempat disampaikan sama Pak Ustadz. Karena mungkin terkadang saya pun secara pribadi saya khawatir kalau bawa Al-Quran pengennya bawanya sampai kecil, tapi matanya dengan sampai kecil gitu kan. Nah kemudian kadang takutnya lupa juga dengan terbawa menolak ke kamar mandi dan sebagainya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan handphone ini tadi ada resiko handphone ini kita juga bawa ke kamar mandi. Nah, yang jadi karena seiring waktu saya pernah membaca beberapa ini ada yang berpendapat begitu sehingga mungkin terkadang kita menjadi pemikiran ya itu tadi yang dimulai apakah kita membacanya ataukah bahkan sampai membaca itu diharuskan dengan membawa Al-Quran yang langsung masuk ke langsung membaca karena mungkin ini ada hal yang lebih di dalamnya Pak. Ya memang kalau kita sadari itu tadi terkadang kesibukan kita dan sebagainya. Kalau saya secara pribadi pun salut terhadap orang-orang yang kadang habis lepas sholat itu dia mengeluarkan dari sakunya Quran yang kecil-kecil. Saya nggak terbayang bacanya itu bagaimana sekecil itu kita bisa masih ini. Itu yang pertama. Kemudian kedua, beberapa tahun lalu saya juga membaca adanya perbedaan pendapat, tapi ini saya rasa buat pengetahuan juga. Ketika membicarakan masalah Al-Fatihah di dalam sholat, yang mempunyai pendapat bahwa Bismillah itu ketika sholat ada yang mensyirkan, ada yang membaca, bahkan ada yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga ketika sholat Bismillah tidak dibaca sebagai bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi langsung Alhamdulillah dan sama sekali tidak membaca Bismillah. Nah ini kemarin saya tiba-tiba cari karena memang belum dapat yang ini kan, memang di akhirnya ada di salah satu kesimpulan maksudnya ya tidak ada sesuatu yang memberatkan kecuali memang itu dimiliki keyakinan untuk memahami. Jadi cukup menarik. Kemudian pernah juga ada keisengan, saya dulu juga belum dapat jawaban yang pas, ada anggota gitu di suatu tempat saya dinas. Bagaimana Al-Quran ini bisa tersusun dari ayatnya, dari per ayat di Al-Baqarah dan sebagainya. Sedangkan turunnya tadi dikisahkan bahwa perjalanan waktu hampir 23 tahun. Kan ini tersusunnya turunnya tidak urut gitu, Al-Baqarah dan sebagainya kan. Tapi kalau menyusunnya bisa seurut begitu itu apakah bagaimana prosesnya atau memang itu kuasa Allah? Terima kasih. Lumayan gitu. Baik, terima kasih Pak Kopro. Yang pertama, fadilah membaca Al-Quran dengan mushaf atau dengan hati apakah sama? Untuk membaca sama. Untuk membaca sama fadilahnya. Tetapi untuk adab tentu berbeda. Karena ketika menggunakan mushaf, kita sebenarnya ketika HP, kemudahannya kan cuma satu. Ketika menggunakan HP, dia terbuka, dia ya sama dengan mushaf. Ketika dia tertutup, maka dia bukan lagi tidak lagi dihadapi kepada mushaf, sudah handphone biasa. Al-Quran tidak pernah jadi HP. Mungkin di sini cuma perbedaan adab. Nah, jadi ketika membacanya, kan Al-Quran ini adalah alat. HP juga adalah sebuah alat untuk memudahkan kita membaca Quran. Maka ketika ditanya membacanya, fadilahnya dapat gimana? Sama nggak HP dengan? Menurut hemat kami sama, karena yang dibaca adalah Al-Quran. Kemudian ketika HP itu dibawa ke kamar mandi, ini sudah ada fatwanya, disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Dia sampaikan langsung secara gamblang, ketika HP itu tertutup, maka dia tidak dihitung kepada mushaf. Maka ketika dia terbawa ke kamar mandi, dan bahaya kalau nggak dibawa ke kamar mandi kalau di tempat-tempat tertentu. Kalau dibawa di luar ambil orang. Jadi kan harus juga terbawa ke kamar mandi, dan itu tidak dihukumi kepada beradab kepada Al-Quran yang mushaf tadi. Disitulah lahir
Bedanya Al-Quran menggunakan HP dan menggunakan mushaf langsung. Ihtiram kita itu pasti akan zoomnya berbeda. Tapi kalau masalah rasa ini adalah balik kepada pribadinya. Kita paksakan bahwa Al-Quran seperti yang disampaikan Bapak Kapolres tadi ada mudarat. Mudaratnya apa? Pertama kalau kecil, kelupaan, bacanya sulit. Kalau besar, sulit membawanya. Maka yang penting adalah membaca Al-Quran. Untuk membaca ketika terbuka, maka ketika baca di HP, baca di Al-Quran, sama-sama sedang membaca Al-Quranul Karim. Itu mungkin ada itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yaitu menyangkut dengan dengan Bismillah. Pertanyaan ya menyangkut dengan Bismillah di dalam surat Al-Fatihah ketika sholat. Ya, ini sudah tuntas di dalam perbedaan mazhab. Nah, jadi mazhab Malik itu ayat pertamanya bukan Bismillah. Untuk yang lain mazhab Malik ya itu Malik. Nanti kalau saya lupa, yang penting ini dalam bab mazhab. Mana tahu saya terlupa menyatakan imam mazhabnya. Karena kita di dalam mazhab Syafi'i itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim secara jihad. Inilah yang membuat masalah di Indonesia, Bapak. Dia belajarnya di Mekah, menggunakan mazhab lain. Masuk ke Indonesia, dibuatnya aturan mazhab Mekah. Ini yang buat ribut nih. Yang buat ribut di Indonesia ini susah. Dulu di Indonesia ini cuma ada dua, antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu pun satu guru. Artinya satu guru, gurunya sama-sama dia pernah belajar di pondok yang sama. Yang satu mensirkan surat Bismillah, yang satu menjiharkan. Nah, satu kan Bismillahirrahmanirrahim. Satu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di kata Mekah sekarang seperti itu. Persis. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apakah ini bermasalah? Tidak ada masalah. Karena ini adalah perbedaan huruf dan ini perbedaan mazhab. Cuma masalahnya inilah yang menjadi ekstrim, menjadi radikalisme karena memaksakan harus orang sama dengan yang dia mau. Ini problem. Contohnya kita sekarang yang ribut itu kunut. Kunut itu dari dulu di mazhab Syafi'i itu tidak pernah menghukumi wajib. Itu sunat muakkad. Tetapi kesunatannya ini, sunatnya ini melekat kepada sholat. Nah, kita pakai kunut subuh. Ada mazhab tidak pakai kunut. Buat ribut di kampung. Kalau kunut itu bid'ah, itu hadisnya doib. Inilah yang membuat ribut. Kita nasihati pun, karena sama saya pun pernah terjadi dialog dengan Kapolres. Saya bilang, ini kitabnya Nawawi Azkar, bilangkan Nabi Muhammad kunut. Dia pun punya kitab yang bilangkan tidak kunut. Maka tidak akan tuntas. Maka ketuntasannya di mana coba Kapolres? Ketuntasannya sudah ada 4 mazhab. Mazhab yang zihar bismillahnya, mengakui bismillah itu adalah ayat pertama. Itu pertama. Terbagi kepada 2. Satu jihar bismillahirrahmanirrahim, satu sir bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bismillah bukan dari ayat pertama surat Al-Fatihah. Jadi karena itu hal ini menyikapinya bagaimana ketika terjadi di masyarakat. Ketika kita menjadi makmum, ini menjadi pertanyaan orang tua. Dulu maka terus saya ngajar di Kungke, sholat maghrib saya itu di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Jadi ketika saya sholat di sana keluar, ada salah satu jamaah nanya, Ustaz, sah ke sholat Ustaz? Kenapa enggak sah? Karena orang itu Pak Ustaz kan enggak bacanya Bismillah. Saya bilang sah. Dia mazhabnya mengaturkan mazhab berbeda dengan kita, dan dia mengetahui rukunnya, halnya yang menyangkut dengan kewajiban salat berbeda. Kita ikutnya ya sah. Dan inilah Syekh Sudes ketika datang ke Indonesia, ini keistimewaannya. Imam Sudes itu datang ke Indonesia di Masjid Istiqlal jadi imam. Itu ribuan dulu orang yang bilang tidak boleh
tokoh-tokoh yang bilang tidak boleh baca bismillah, datang ke Sudes, ke Istiqlal. Dia menjawab itu hanya dengan sekali tindakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dami Indonesia. Sampai hari ini yang bilangkan bid'ah baca Al-Fatihah dengan keras lembut. Itulah keistimewaan seorang tokoh untuk mendamaikan sesuatu wilayah. Dan Sudes ketika datang ke pesantren kami di Raudatul Hasanah, kami langsung jumpa sama beliau dan juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu mungkin jawaban saya Pak Kapolres yang kedua. Satu lagi lupa saya. Urutan Al-Qur'an. Urutan Al-Qur'an yang 30 juz ini dimusyawarahkan. Bukan dimusyawarahkan dalam artian bukan ada tuntunan. Berarti hasil musyawarah tersebut. Dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan. Akan karena Utsman bin Affan yang mengumpulkan mushaf Ismani, para sahabat di dalam musyawarah itu ditanyakan kepada sahabat siapa yang pernah mendengar urutan daripada ayat dan surat. Dikumpulkan, ada nanti di Zubair, ada nanti di Ibnu Mas'ud, ada nanti di Umar bin Khattab, ada, sehingga terkumpullah Al-Quran yang 30 juz dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang bilang ini Quran 30 juz, ini kan buatan Utsmani. Yang mengumpulkannya Khalifah Utsman bin Affan, tapi terkumpulnya itu urutannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang diperdengarkan langsung kepada sahabat. Kalau ditanya musyawarah, betul musyawarah. Cuma dipanggil musyawarah yang ahli Quran. Ini terjadinya pengumpulan besar karena ada salah satu peperangan, dikirimkanlah habis Quran ini ke medan perang dan ketepatan para habis Quran ini berada di depan. Ketika itu meninggallah para habis Quran ini. Jadi Pak Kapolres, habis Quran itu bersandar sampai ke Rasulullah sesuai dengan urutannya. Nah, dia mengambil sanad dari mana? Jadi urutan penghafal Quran ini sudah pernah setor kepada Nabi. Sudah pernah setor dari kami sudah setor kepada Nabi yang 30 juz. Cuma kan ada yang sudah meninggal, ada juga yang lain sudah habis Quran, ditanyakan urutannya. Makanya wakaf dalam Al-Quran itu ada namanya qiraat as-salah. Cara bacanya itu begitu. Bagaimana dulu dengan Rasulullah dia setorkan. Nah itu kan ada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita di Quran kita, mushaf kita ini hafaz namanya. Yang di kita ini, Quran yang biasa kita pakai, qiraat hafaz itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat. Dan di atas itu ada tanda lam yang menyatakan kalau bisa jangan berhenti di situ. Makanya kalau ada imam berhenti di situ, nggak boleh kita anggap imam ini nggak tahu peraturan. Nggak bisa juga, karena dia mungkin aturan lain gitu. Nah ini aturan lain dia mungkin. Cuma kalau dia menggunakan mushaf kita, maka dia harusnya bacanya yang lebih baik, yang lebih utama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi itu video pada Pak, urutan juz, urutan surat yang 114 surat dan urutan ayat bukan dibuat musyawarah. Ini cocok nih, ini cocok bukan. Tetapi dimusyawarahkan sesuai dengan yang didengar oleh sahabat langsung dari Nabi dan disetorkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga. Karena puasa itu bagian dari puasa. Satu lagi. Oke. Saya mungkin juga sebagian besar bukan urusan kelompok. Ketika kita membaca, kita inginlah sekadar sesekali membaca apa sih maknanya. Ada juga pemahaman ketika membaca itu jangan terjemah tapi tafsir. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran yang ada itu terjemahan. Sedangkan terjemahan itu masih
Tambah satu boleh. Apa perbedaan terjemahan dan tafsir? Perbedaan utamanya tafsir dan terjemahan adalah tafsir itu menerjemahkan kata. Menerjemahkan kata. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Cukup. Rabbun, Tuhan, alamin, sekalian alam. Itu terjemah. Tetapi tafsir menuliskan tujuan ayat tersebut secara tekstual, kontekstual, dan diterjemahkan juga ayat tersebut sesuai dengan kaidah. Contohnya kalau dia Bismillah, ba-nya ini ba ma'iyaka, ba apa dalam fungsi ilmu nahwiyah. Di dalam tafsir itu diangkat, diangkat dan asbab nuzulnya. Ini turunnya ayat ini tanggal berapa, hari apa, karena apa, sebab apa. Begitu dia, detail ya kalau di tafsir itu. Apa sebabnya? Hadis yang menerangkan ayat dulu. Ayat yang menerangkan ayat ini ada enggak yang lain? Yang serupa supaya pahamnya itu lurus. Jangan nanti di ayat bilangkan faktul bunuh, semua bisa bunuh ini kan gitu. Ayat ini bunuh ini seperti apa? Keterangan ini bunuh ini seperti apa? Diterangkan oleh ayat-ayat. Begitulah detailnya ketika tafsir. Dan tafsir itu banyak. Ada yang tafsir seperti Sawi, Zalalain, dia berterjemah dan hal-hal yang menyangkut orang, umpamanya kalimat zalika. Zalika itu kalau alif lam mim zalika. Kalau di tafsir Zalalain maksud zalika isim mausul yubaddilu kalimat hada. Gitu dia. Jadi ditafsirkan kalau diterjemahkan zalika itu. Dia enggak inilah kita. Kan gitu dia. Dia enggak ini lahirnya kalimat ini dari mana? Kalau ditafsir kalimat ini, ini isim mausul. Zalika isim mausul bermakna ba'id. Hada bermakna qarib. Yang dimaksud tiga Al-Qur'an zalika itu adalah Al-Qur'an yang dari Al-Fatihah sampai kepada surat Nas. Yang 30 ini dia. Sedetail itulah ketika ditafsir. Tapi kalau diterjemah, ya ketika dijalika itu, ya itu gitu kemudian. Dan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, maksudnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nanti kalau ditafsir Rahman ini untuk kasih sayang kepada seluruh makhluk, Rahim kasih sayang untuk orang-orang yang beriman di akhirat. Karena Rahman itu semua dapat, mau kita Islam, mau non Muslim, mau lagi tukang bunuh, mau zalim, dapat juga bagian. Makan enak, tidur nyenyak, mata bagus, kan begitu. Rahman Allah. Yang Rahim juga dapat orang beriman nanti di akhirat. Sedetail itulah diterjemahkan. Satu lagi, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Lurusnya mana nih? Ditafsir lah. Yang jalan lurus ini. Demikian perbedaannya. Ada lain yang mau ditanyakan? Sudah.